Kalau memang Bapak dari level Microsoft Office, terus terang secara legal harus beli dua-duanya. Misal Bapak akses melalui laptop ya, otomatis laptop memang perlu OS Microsoft Windows. Kalau Bapak pakai akses Office, otomatis perlu Microsoft Office. Memang aksesnya per user sih. Jadi nggak mau lagi akses, kita nggak mau lagi akses. Kecuali Bapak akses melalui yang free, misalnya Office kan free, bisa juga. Tinggal sesuaikan aja sih Pak. Memang kita nggak mau lagi akses, karena memang tetap VMware dengan Microsoft juga kan kita ada kerjasama juga, kita support yang Indonesia. Ada pertanyaan lain mungkin? Bapak di sini ada pertanyaan? Sudah 12. Oke. Simpel kayak Uber Pak. Uber kalau taksi konvensional seperti yang burung biru kan mereka di-provide oleh company, tapi dengan adanya Uber itu kan cukup masing-masing orang yang punya mobil cukup menggunakan smartphone saja bisa bisnis juga. Jadi contohnya seperti itu sih. Kita beralih dari konvensional bisnis ke arah mobile cloud era. Terus juga dari sisi bisnis performance juga akan kita improve karena memang kita bisa reduce cost tadi, kita bisa increase revenue. Yang terakhir lebih karena untuk customer satisfaction, yang kita bisa berikan memang lebih karena dari sisi salesnya ataupun agent lebih produktif, bisa kita harapkan kerja anytime atau anywhere sesuai kebutuhan saja. Gitu. Ini goalnya. Value-nya apa sih sebetulnya? Value-nya tadi yang saya ceritakan memang lebih ke arah untuk kita bisa empower workforce. Jadi kita bisa akses dimanapun, kapanpun saja. Kita melalui mobile device, koneksi internet saya cukup. Kita bisa dengan teknologi tadi untuk security kita bisa reduce risk dan memastikan compliance juga. Untuk dari sisi operational efficiency sekarang memang IT akan lebih mudah. Device kita bisa fully manage ataupun kita manage aplikasi saja. Kita bisa milih, jadi akan lebih mudah. Terakhir mungkin dari sisi banking kalau memang kita bisa akses secara real time. Ini sih goalnya sih. Dari ini semua ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Jadi apakah hitungannya per user or per device itu sangat terjangkau dan juga value-nya itu sangat sesuai dengan gaya kerja pegawai saat ini lah yang lebih mobile. Jadi kan kita sekarang hobinya, ditanya memang hobinya apa? Hobinya kita nggak di HP, sekarang kita bisa kerja nggak di HP. Mungkin ada pertanyaan kira-kira apa itu? Ya silakan Pak. Perbedaannya di AirWatch kan dia punya fitur container sama application mapping. Betul. Itu perbedaannya di konsep di apa aja kan? Kalau container mungkin apakah itu termasuk application mapping juga? Nah, terus yang kedua kalau misalnya ada user nakal gitu Pak, kita udah installin AirWatch tapi ternyata dia pakai Android, HP-nya tuh di root gitu. Ketahuan nggak dia dari dasar? Pertama bedanya kontainer dan wrapping ya Pak ya. Kontainer itu seperti di slide awal tadi ada yang tunjukin manajemennya AirWatch ada dua, MDM itu full device management atau kontainer. MDM itu full device management dan kontainer. Kalau kontainer kita tidak manage device-nya, jadi kita hanya manage aplikasi yang kita push dan semua aplikasi yang kita push itu akan di-encrypt oleh kontainer AirWatch itu sendiri. Jadi kita nggak full manage device-nya kita dari remote wipe yang kita wipe nanti kalaupun kita kirim komen wipe yang wipe hanya yang ada di dalam kontainer. Terus kalau misalnya kita pakai fitur kontainer, kita menentuin usernya lagi di lantai 1, lagi di lantai 3 tetap connect ke wifi tertentu bisa juga. Nah, kalau kontainer nggak bisa Pak. Kontainer itu kita hanya manage aplikasinya saja. Itu jadi tidak mengganggu existing device-nya, yang kita manage hanya aplikasi yang kita push dan enkripsi untuk aplikasinya itu. Kalau app wrapping itu aplikasi existing kita tambahkan dengan layer management dari AirWatch. Dalam arti personal application di security kita. Internal APK atau ada APK public yang kita download sendiri, ada APK-nya. Kita kirim ke AirWatch, dia akan kembalikan dengan APK baru yang sudah ditambahkan layer manajemennya AirWatch. Jadi contoh kayak tadi kalau belum
aplikasinya aja. Jadi dalam push iOS kita punya dua pilihan antara SVM atau container. Itu. Jadi manajemennya kita bisa full MDM, jadi kita bisa wide sampai device kita wide bersih. Kalau saya pakai container, Apple Wrapping-nya berfungsi juga nggak? Nah, justru kalau pakai app wrapping, APK yang bisa kita push itu harus kita app wrap dulu atau ada SDK-nya bos. Aplikasinya terus kita push Harus di app wrapping atau ada SDK, sudah ada SDK-nya. Yang kedua, yang kalau misalnya yang device-nya terus bisa bermacam ada. Device root itu ada, jadi kita bisa tentukan compliance profile. Dia akan, kan kita install agent tuh pada saat kita enroll. Nah, agentnya itu akan kita tergantung settingan kita bisa tentukan, dia bisa ngedetect. Begitu ke root, kita bisa kasih, akan ada notifikasi ke dashboard, ke konsolnya. Nah, di konsolnya itu kita bisa tentukan akses actionnya. Dalam arti kalau misalnya kita ngedetect apakah mau langsung kita root, mau langsung kita wipe, atau kita unenroll aja, jadi nggak dapat lagi akses ke